Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Putus cinta itu emang momen yang berat banget ya. Rasanya kayak dunia runtuh, pikiran kemana-mana. Dan kita mulai nyalahin diri sendiri atau nyari cara buat balikin dia. Wajar kok, namanya juga habis kehilangan seseorang yang kita sayang. Tapi masalahnya, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi terjebak di siklus yang nggak sehat. Ngemis perhatian, ngejar-ngejar dia, atau malah ngebiarin diri kita terus terluka. Nah, disinilah pentingnya no contact rule. Ini tuh bukan soal ngejauhin dia buat gengsi, tapi buat ngejaga hati kita sendiri biar nggak makin babak belur. Hari ini, kita bakal bahas tuntas soal no contact rule. Mulai dari kenapa ini penting banget, gimana caranya ngejalanin, sampai gimana kalau dia tiba-tiba ngehubungin kita pas lagi no contact. Nggak cuma itu, kita juga bakal ngomongin gimana cara ngatasin rasa desperate atau kebutuhan buat dapet fix dari dia lagi. Jadi kalau kamu lagi di fase ini, stay tuned. Kita bakal bongkar semuanya biar kamu nggak cuma survive, tapi juga thrive setelah putus. Oke, jadi gini nih. Kita bakal bahas soal no contact rule setelah putus cinta. Jadi apa sih sebenarnya no contact rule itu? Kenapa penting banget buat diterapin? Dan gimana kalau di tengah-tengah kamu lagi no contact, si mantan malah nyamperin atau ngehubungin duluan? Jujur aja, masih banyak banget yang curhat di kolom komentar soal baru aja diputusin dan bingung mau ngapain sementara hati masih nggak ikhlas dan pengen doi balik. Jadi ya udah deh, daripada kalian ngelakuin cara yang salah, mending kamu simak ini, karena kita bakal bahas dengan cara yang lebih sehat. Nah, ini tuh bukan buat bikin kamu ngelakuin hal spesial demi balikan sama mantan ya, tapi lebih fokus ke self-growth. Jadi, meskipun akhirnya nggak balikan, kamu tetap bisa move on dengan kuat dan nggak berantakan. Karena, jujur aja nih, banyak orang yang putus karena emang ada aja alasannya kan? Tapi moga aja nih, ini bisa ngebantu kamu buat bangkit, apapun hasil akhirnya. Oke, udah siap? Let's break it down. Nah, pertama kita bahas soal 3 atau sampai 4 minggu atau 30 hari no contact. Ini lebih ke prinsip buat ngejaga jarak bener-bener sama si mantan, bukan aturan kaku. Maksudnya, selama 1 bulan itu kamu bener-bener break total. Tapi lucunya, meskipun udah putus, biasanya kan nggak pernah bersih tuh. Kadang si mantan masih ngehubungin, atau malah kamu yang ke-trigger buat ngontak dia duluan. Nah, 30 hari ini kayak waktu detox dari semua drama hubungan itu. Gue paham banget kok, kalau kamu lagi di fase patah hati yang nyesek banget, dengerin soal no contact ini pasti bikin berat hati banget. Karena jujur, ini tuh hal terakhir yang bisa kamu lakuin pas kamu masih pengen balikan. Nggak ada cara lain, Bre. Kalau kamu percaya, ini worth it buat kamu ke depannya. Nah, lanjut guys. Yang kedua ini penting banget guys. Jadi gini, pas baru aja putus cinta, kita tuh kayak ayam sakit, atau bisa dibilang kayak zombie hidup di film-film. Tapi ini lebih parah. Kamu tuh bukan cuma jalan-jalan tanpa tujuan, tapi kamu juga hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Beruntung banget kalau kamu bisa bangun dari kasur makan enak. Tapi anehnya, walaupun fisik udah lemes, emosi tuh malah kerasa banget, nguras banget energi kamu. Parah kan? Nah, kenapa sih periode no contact itu penting banget? Oke, gue jelasin satu-satu biar kamu paham. Pertama, buat ngasih jarak dan mulai sembuh. Healing itu nggak bakal kelar cuma dalam 30 hari, Bre. Tapi minimal dengan ngasih jarak, kita nggak terus-terusan ngorek luka setiap kali berinteraksi sama mantan. Jarak ini penting, biar hati kamu mulai tenang. 2, biar nggak ngelakuin hal impulsif. Pas baru putus, emosi kita tuh kayak roller coaster. Gampang meledak, dan bikin kita ngelakuin hal yang nantinya bakal kita sesalin. Kayak ngechat panjang-panjang, atau malah minta balikan dengan panik. Jangan sampai deh. 3, buat jaga jarak biar nggak makin nge-push mantan. Kalau kamu terlalu ngejar, nunjukin semua rasa sakit, takut, dan panik kamu ke dia, itu malah bikin dia makin menjauh. Bukannya bikin dia mikir ulang soal hubungan kalian, malah bikin ilfeel. 4, ngasih ruang buat misteri. Gue tahu, kamu lagi menderita banget. Tapi dengan no contact, kamu bikin mantan kamu bertanya-tanya. Dia lagi ngapain ya? Kok dia kayaknya bisa move on? Dia nggak punya hak buat tahu semua isi hati dan perasaan kamu lagi. Perjalanan kamu itu udah bukan urusan dia, dan misteri ini malah bisa jadi poin plus. Dan yang kelima, bikin keputusan mereka berasa lebih berat.
Gini, orang yang mutusin hubungan biasanya butuh waktu buat meyakinkan diri kalau keputusan mereka benar. Tapi kalau setelah putus kamu masih terus ngehubungin, nanggepin, atau bahkan selalu ada buat mereka nggak bakal ngerasa efek dari keputusan itu. Mereka kayak dapet dua-duanya. Putus, tapi masih ada kamu di situ. Padahal, kalau kamu benar-benar kasih jarak, baru deh mereka ngerasa kehilangannya. Baru mereka bisa benar-benar ngevaluasi, ini keputusan bener nggak ya? Jadi pas kamu no contact, bukan cuman kamu yang mulai move on, tapi kamu juga bikin mantan kamu ngerasain konsekuensi penuh dari keputusan mereka. Kalau kamu terus-terusan nyangkut di hidup mereka nggak bakal pernah ngerasain hidup tanpa kamu. Dan kalau mereka nggak ngerasain itu, mereka juga nggak bakal ngerti pentingnya kehadiran kamu di hidup mereka. Ingat, kadang langkah mundur sedikit itu perlu buat bikin orang lain ngerti apa yang udah hilang dari hidup mereka. Nah lanjut ya. Yang ketiga ini tuh nggak kalah penting. Jadi gini, misal kamu nggak kuat dan pengen ngucapin sesuatu biar sedikit plong perasaan kamu. Nggak ada salahnya kok buat ngirim pesan atau chat ke mantan buat ngehormatin keputusan mereka. Semacam kayak kalimat goodbye gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin lebih cocok disebut kayak, "Oke, Darman, aku bener-bener ngehargain keputusan kamu." Nah, biar nggak bingung, isi chatnya kira-kira kayak gini. Aku man, Darman seperti yang kamu tahu, aku sebenarnya nggak ngerasa ini keputusan yang tepat. Aku peduli sama kamu, aku ngerasa kita tuh pasangan yang keren banget, dan aku yakin kita punya masa depan yang luar biasa bareng. Aku siap buat kerja bareng, ngebenerin apa yang salah di hubungan ini. Aku siap ngasih effort biar hubungan kita jadi sesuatu yang amazing. Tapi, itu butuh dua orang, man. Aku butuh kamu juga, man, buat mau kerja sama. Dan sekarang kamu jelas nggak ada di situ, Darman. Karena kamu udah mutusin buat ngakhirin semuanya, man. Jadi, walaupun aku nggak setuju sama keputusan ini, aku harus ngehargain pilihan kamu. Aku bakal lanjutin hidup aku, dan aku harap yang terbaik buat kamu. Bagus banget kan kalimatnya? Sekarang gini, biasanya pas kita baru putus, salah satu hal yang bikin mantan makin menjauh itu adalah sikap needy atau desperate. Maksudnya, kamu jadi terlalu butuh, ngemis-ngemis, sampai rela mau sujud di depan mereka. Dan ini sialnya, justru ini kondisi yang paling sering kita rasain waktu putus, kan? Kita kayak orang kecanduan yang butuh dosis dari mereka. Kayak, aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku bakal ngelakuin apapun buat tetap sama kamu, Darman. Tapi guys, asli energi kayak gitu, bukannya bikin mereka balik, malah bikin mereka ngerasa kecekik. Gua ngerti kok, pasti kamu mikir, andai aja aku bilang ke dia aku bakal ngelakuin apapun, itu bisa bikin dia luluh. Tapi kenyataannya, itu nggak bikin mereka tertarik. Yang ada, mereka malah ngerasa berat banget bawa beban emosional kamu di saat mereka udah mutusin buat pergi. Mungkin mereka jadi ngerasa bersalah atau simpati, dan itu bisa bikin mereka balik sementara waktu. Ingat ya bre, tapi cuma sementara, bentar doang. Begitu rasa simpati itu hilang, alasan kenapa mereka putus bakal muncul lagi. Atau malah sebaliknya, mereka jadi makin yakin buat ninggalin kamu karena nggak sanggup nanggung semua drama emosionalnya. Sebaliknya, sikap yang bikin mantan kepikiran adalah independensi dan kekuatan. Sikap yang nunjukin bahwa meskipun kamu lagi hancur, kamu bakal baik-baik aja. Kamu bakal move on dan nemuin kebahagiaan lagi. Pesan kayak tadi tuh sebenarnya bilang ke mereka, "Hey Darman, aku nggak bakal nungguin kamu. Aku nggak bakal naruh hidup aku di pause cuma buat kamu siap." Tapi inget ya, ini bukan soal pura-pura cuek atau main-main. Kamu harus jujur bilang kayak, "Aku masih ngerasa kita hebat saat bareng, dan aku pengen kita tetap bersama. Tapi standar aku adalah, aku nggak bakal ada di hubungan sama orang yang nggak mau effort bareng aku, biar hubungan ini bisa luar biasa lagi." Dengan begitu, kamu ngasih tahu mereka kalau keputusan mereka ada konsekuensinya. Mereka bakal sadar, kamu bukan cuma cadangan yang bakal ada kapan aja mereka mau. Dan ini bisa bikin mereka ngeh betapa pentingnya keberadaan kamu. Nah lanjut ya, ini juga nggak kalah penting bre. Kalau mereka tiba-tiba ngehubungin kamu di masa no contact, ini momen buat ngelakuin hal paling susah di dunia. Jaga standar kamu, meskipun rasanya berat banget. Wajar sih, dengar kabar dari mereka tuh bikin kamu mikir, wah, ada harapan nih. Tapi justru di situ kamu gampang banget kebawa emosi. Mulai mikir, gue bales apa ya? Harus ngomong apa nih? Akhirnya kamu malah fokus dan invest emosi ke mereka lagi. Padahal luka hati kamu baru aja mau sembuh. Bayangin kalau mereka ngechat kayak,
Aku bingung, aku kangen kamu, aku masih kepikiran kamu. Ini kayak pintu yang bikin kamu kejebak obrolan panjang. Bisa cuma beberapa pesan aja, tapi bisa juga jadi chatting seharian. Dan lama-lama kamu balik lagi ke kebiasaan lama, terus emosi kamu makin terkuras. Yang perlu kamu lakukan adalah bedain mana yang benar-benar berarti, dan mana yang cuma weakness dari mereka. Kalau mereka nggak bilang sesuatu kayak, aku salah, aku nyesel banget, dan aku pengen kita balik, itu cuma pesan egois. Kadang mereka ngehubungin kamu karena ngerasa bersalah atau kangen, tapi itu semua nggak ada hubungannya sama niat buat balikan. Itu cuma cara mereka ngurangin rasa sakit sendiri, tapi malah bikin sakit kamu makin parah. Nah, yang harus kamu lakukan, tetap pegang standar kamu. Kalau mereka ngechat cuma buat breadcrumbing, ngasih perhatian kecil biar kamu tetap ada di sana. Kamu perlu bilang dengan tegas, aku ngerti ini berat buat kamu. Tapi aku butuh jarak supaya bisa sembuh dan move on. Aku harap kamu nggak ngehubungin aku lagi, karena ini nggak sehat buat aku. Pesan ini intinya bilang, kamu yang mutusin ini, bukan aku. Jadi tolong jangan bikin keputusan kamu jadi tanggung jawab aku buat bikin kamu ngerasa lebih baik. Jadi guys, kalau kamu terus-terusan bales, mereka bakal ngerasa aman. Mereka tahu kamu masih di sana, nungguin, dan nggak kemana-mana. Ini bikin mereka nggak merasa perlu ambil keputusan apa-apa, karena status quo ini nyaman buat mereka. Mungkin mereka nggak sadar kalau mereka ngebiarin kamu nunggu, tapi selama mereka ngerasa aman, mereka nggak bakal kemana-mana, nggak balik, nggak bakal pergi juga, cuma diem di situ. Kamu nggak bisa ngasih rasa aman ini ke mereka. Ini waktunya buat kamu mikirin diri sendiri, ngejar kebahagiaan kamu, dan bikin mereka sadar kalau kamu bisa baik-baik aja tanpa mereka. Ingat juga, kalau kamu terus-terusan bales atau angkat telepon mereka, ini malah bisa jadi kamu yang bikin mereka move on lebih cepat. Mereka bisa lanjutin hidupnya, ketemu orang baru, dan tetap punya kamu sebagai tempat aman mereka. Sementara kamu malah stuck, naruh hidup kamu di pause sambil berharap mereka balik. Itu taruhan yang nggak pernah menang. Jangan kasih mereka kesempatan buat ngegantungin kamu, karena kita lebih berharga dari itu. Nah lanjut ya. Yang terakhir dan gak kalah penting. Sebenarnya aturan no contact ini gak harus kaku banget ya. Kita masih bisa kirim pesan beberapa hari setelah putus, kayak pesan goodbye atau pesan aku serius sama keputusan kamu. Bahkan kalau mereka ngehubungin duluan, kita masih boleh bales. Tapi intinya, respon kita harus tegas. Kalau mau ngehubungin gua, pastikan ada keputusan baru, bukan sekadar kangen atau galau. Pesannya simple. Lo mutusin hubungan ini, oke, gua hargai. Tapi kalau keputusan kamu belum berubah, gue nggak mau dengar kabar dari kamu. Standar gue lebih tinggi dari itu. Kalau kamu cuma ngehubungin karena lagi kangen atau bingung, itu nggak cukup. Gue cuma mau buka komunikasi kalau emang ada perubahan nyata. Bukan cuma perasaan kamu yang naik turun. Itu inti dari aturan no contact. Menjaga standar kita di saat paling sulit, di mana hati kita pengen banget ngelanggar standar itu demi ngedeketin mereka lagi. No contact ini adalah bentuk cinta sama diri sendiri. Saat di dalam diri kita ada dorongan kuat buat ngelakuin apa aja biar mereka balik, justru kita harus bikin tembok pelindung. Di masa ini, satu-satunya hal yang pantas kita kasih waktu dan perhatian adalah niat tulus dari mereka buat balikan dan memperbaiki hubungan. Oke, sebagai penutup, jadi kesimpulannya gini. Intinya setelah putus, yang paling penting tuh kamu tetap pegang standar kamu sendiri, walaupun rasanya kayak mau pecah kepala. Wajar banget kalau kamu pengen ngejar mereka, ngechat, atau sekadar nyari harapan kecil dari mereka. Tapi ingat, kalau kamu terus kasih mereka celah buat masuk, tanpa ada niat serius dari mereka, kamu cuma nyakitin diri kamu sendiri. No contact ini lebih dari sekadar nggak ngomong sama mereka. Ini soal ngasih ruang buat diri kamu buat sembuh, move on, dan tetap jaga harga diri. Ini momen kamu buat berdiri tegak, buat nge-reminder diri kamu kalau cinta itu juga soal menghargai diri sendiri. Bukan cuma ngejar orang lain tanpa henti. Kalau ada peluang buat balik, strategi terbaik itu justru mulai dari fokus ke diri kamu dulu. Jangan sampai kamu kelihatan desperate banget, sampai bikin mereka malah ilfeel. Justru pas kamu nunjukin kemandirian, kekuatan, dan ketegasan, itu bikin kamu kelihatan lebih keren di mata mereka. Kalau mereka serius mau balik, mereka bakal buktiin pakai tindakan, bukan cuma omongan. Jadi, apapun endingnya nanti, mereka balik atau enggak, yang penting kamu tetap jalan terus ke depan, tetap bahagia, dan bikin diri kamu prioritas utama.
Ingat, ini perjalanan kamu buat jadi lebih baik, bukan ajang buat nge-please mereka. Semangat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Gue percaya banget, apapun yang kita lakuin setelah putus, entah buat move on atau bikin mereka balik lagi, harus tetap selaras. Strateginya sama, fokus ke kebahagiaan kita dulu. Gue tahu, sakitnya tuh nggak ada obatnya. Tapi kita nggak sendirian kok. Perjalanan sembuh ini mulai dari sekarang. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Oke, itu aja buat hari ini. Semoga ini bisa cukup ngebantu. Sehat selalu ya, semoga harimu menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.